Batuka Pak ya. Ceritanya Nabi Yunus yang diselamatkan Nabi Yunus, tapi Allah tidak menyebutkan begitulah kami selamatkan Yunus, tidak. Begitulah kami selamatkan al-mu'minin, orang beriman. Bakok batukanya Pak dari Yunus ke orang beriman. Karena semua orang beriman akan mendapat ujian, kegelapan, kepayahan seperti yang dialami Nabi Yunus dalam format yang beragam. Kita ini Bapak Ibu akan menghadapi keadaan seperti Nabi Yunus. Sasak, sampai panik. Itu Nabi Yunus pernah begitu. Maka obatnya, falaula ka'annahu kana minal musabbihin, kalaulah dia tidak bertasbih, dia akan berada dalam perut ikan sampai hari kiamat. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin alihi wa ashabihi ajmain. Kaum muslimin jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah, kembali kita bersyukur kepada Allah atas segala karunia-Nya. Alhamdulillah pada malam hari ini kita dikumpulkan Allah di rumahnya dalam majlis zikir yang penuh berkah ini. Salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya muliakan, kita akan bahas surat As-Saffat ya, surat 37, surat As-Saffat ayat 139 sampai 148 sampai ayat 148. Di 139 surat As-Saffat sampai 148, di mana ayat ini menceritakan tentang kisah Nabi Yunus alaihissalam. Jadi Nabi Yunus ini diceritakan Allah di beberapa surat. Ada surat As-Saffat yang akan kita bahas ini yang paling panjang dan yang cukup lengkap ya, dari 139 sampai 148. Nanti ada di surat Al-Anbiya ya, surat 21 ayat berapa ya, 87 88. Nanti ada lagi di surat Al-Qalam, dan nanti ada lagi di surat Yunus yang diberi nama dengan namanya sendiri, surat Yunus, surat yang ke-10 ayat 98. Nah, dari sekian ayat yang bercerita tentang Nabi Yunus, nah di surat As-Saffat ini yang paling lengkap, yang cukup panjang uraiannya. Kalau kita bahas surat As-Saffat ini, kita baca ayat dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa inna Yunus laminal mursalin. Sesungguhnya Yunus adalah salah satu di antara Rasul Allah. Iz abaqa ilal fulkil mashhun. Ketika dia lari lalu menumpang kapal yang penuh sesak. Fasahama fakana minal mudhadin. Kemudian penumpang kapal itu diundi untuk dicampakkan ke dalam lautan, dan Nabi Yunus kalah dalam undian itu. Faltakamnahul khut wa huwa mulim. Lalu Nabi Yunus dilemparkan ke laut dan langsung disambar oleh ikan paus dalam keadaan tercela. Falaula annahu kana minal musabbihin, kalaulah Nabi Yunus tidak bertasbih di dalam perut ikan, lala bisa fi batnihi ila yaumi yub'asun, pastilah Nabi Yunus akan mendekam dalam perut ikan itu sampai hari kiamat. Fanabaznahu bil ara'i wa huwa sakim. Kemudian Nabi Yunus dilemparkan ke daratan yang tandus dan panas, sedang tubuhnya dalam keadaan sakit. Fa'ambatna alaihi syajaratan min yaktin. Kemudian kami tumbuhkan di dekatnya pohon labu. Wa arsalnahu ila mi'ati alfin aw yazidun.
Kemudian setelah dia sehat, kami utus kembali dia kepada kaumnya, sejumlah ratusan ribu atau lebih jumlah kaumnya itu. Fa'amanu famatta'nahum ilahin, kaumnya beriman, telah beriman dan kami berikan dia tangguh waktu hidup kesenangan sampai batas waktu yang telah kami tentukan. Itu cerita di surat As-Saffat ini. Jadi ceritanya Bapak Ibu, Nabi Yunus ini itu diutus ke satu kaum namanya kaum Ninawa. Ninawa ini sebuah komunitas masyarakat yang hidup di daerah Mosul di Irak sekarang. Diceritakan Nabi Yunus itu berdakwah siang malam. Ada sebagian mengatakan sudah hampir 50 tahun berdakwah. Tidak ada satupun pengikut. Nabi Yunus begitu Pak. Sudah hampir 50 tahun berdakwah, tidak ada pengikut, tidak ada yang mau mendengarkan dakwahnya. Akhirnya Nabi Yunus marah. Nanti dijelaskan di surah Al-Anbiya itu ayat 20, ayat 86 87 itu sampai 88 ya. Wa zannun izzahaba mughadiban. Ingatlah cerita Nabi Yunus yang lari dari kaumnya dalam keadaan marah. Ini kesal kaum umatnya Ibu. Mungkin 50 tahun berdakwah, tidak ada yang mau beriman. Kata Nabi Yunus, mereka tuang langsung surang lagi, panik dan macam. Ya kan? Akhirnya kaburnya lagi Ibu. Lalu mulai paniknya lagi. Nabi itu tidak boleh meninggalkan umatnya Ibu ya. Makanya Nabi Yunus nanti dihukum dimakan ikan dia itu. Karena meninggalkan umat itu sebuah kesalahan bagi seorang nabi dan pewarisnya. Jadi nabi itu kalau umat pembangkang tetap tidak boleh lari dari umat sampai Allah perintahkan lari. Nabi Hud diperintahkan lari, Nabi Saleh diperintahkan lari sebelum azab datang. Nabi Syuaib diperintahkan lari, Nabi Ibrahim diperintahkan hijrah, Nabi Muhammad disuruh hijrah. Tapi semua atas perintah Allah. Nabi Yunus lari bukan perintah Allah, marah, mughadiban. Itu maka dihukum Allah dia tuh. Itu makanya Nabi Yunus dalam perut ikan itu berkata, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Dia mengakui kezalimannya, ya Allah, maha suci engkau, tidak ada Tuhan selain engkau, saya sungguh termasuk orang yang telah berbuat zalim. Jadi lari dari umat itu tidak boleh. Lari dari jamaah itu tidak boleh. Jadi saya ini Bapak Ibu kalau ceramah jamaah Al-Hijriyah aku tangka-tangka Bapak Ibu. Abo berceramahnya mau talo sama-sama Bapak Ibu. Tiap berceramah abo citu kerajo jamaah siko Bapak Ibu. Maka saya tidak boleh mengundurkan diri ke pengurus. Pak pengurus tidak taluk abo ceramah di Al-Hijriyah Bapak Ibu. Betul? Jamaahnya mada. Itu tidak boleh itu Pak. Ya. Tidak boleh lari dari jamaah. Datang setarui. Kecuali pengurus dalam perhentian awak. Pak Ustaz, kami kamu nuka Ustaz lah ya jadi tidak apa. Tapi minta mundur karena jamaah kau tangkah, tidak boleh Bapak ya. Tetap datang, tetap sampaikan. Walaupun dipakuk telinga sadonya. Itu Bapak ya. Nah kesalahan Nabi Yunus itu lari dari kaumnya karena marah, jengkel, kesal. Karena dia lari maka dia menumpang kapal yang hendak ke suatu tempat, ke sebuah pulau, yang kapal itu penuh sesak. Lapadik penumpangnya. Pokoknya Bapak kalau menumpang motor, kendaraan, kapal, lapanu aja nangis je lain. Pokok masalah di jalan begitu tu. Itu. Maka tetap juga dia menumpang kapal yang sudah penuh itu di tengah lautan. Ini ceritanya sebagian mengatakan ada badai, sebagian mengatakan ada serangan ikan paus. Jadi kapal diserang ikan paus, lalu solusinya barang-barang diturunkan. Udah dilempar barang-barang ke bawah supaya kapal itu bisa lebih stabil. Dilempar barang-barang tidak bisa juga, masih kurang juga keseimbangannya. Akhirnya mungkin ini kelebihan penumpang dibuang ke lautan. Tidak mungkin Pak, siapa yang mau dibuang? Maka dibikin undian. Siapa namanya yang keluar, maka dia dilempar ke lautan. 3 kali diundi, tetap nama Yunus yang keluar.
Karena nahkoda tahu dengan Nabi Yunus ini, Nabi ini tidak mungkin dilempar. Ulang lagi, Nabi Yunus juga. Ulang lagi, Nabi Yunus juga. Akhirnya Nabi Yunus dilemparkan ke lautan, langsung dimakan ikan paus, dibawa ke dasar lautan. Maka disitulah Nabi Yunus merasakan gelap yang sangat. Fanada fiz zulumat, itu kata Allah tuh di surat Al-Anbiya itu 87 itu, dia berteriak dalam kegelapan yang sangat. Pertama paru ikan itulah kalem tuh. Dalam paru ikan apa yang kalem ibu tuh ke samping tuh mah. Dibawa lu ke dasar lautan. Bapak Ibu, ke dasar lautan tuh gelap tuh Pak. Kegelapan yang bertumpuk-tumpuk. Disitulah Nabi Yunus bertasbih. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Nah, setelah 40 hari dalam perut ikan, sampai 10 hari itu Pak, lama itu dalam perut ikan itu kalem sampai pengap. Akhirnya setelah bertasbih selama 40 hari, ya, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, 40 hari itu bertasbih, lalu ikan tadi melontarkan Nabi Yunus ke pantai. Badan Nabi Yunus mengelupas. Kerana tak kena cahaya sampai 10 hari, basah, gelap, mengelupi kulitnya, sakit keadaannya, apalagi kurang oksigen selama 40 hari itu. Dan di mana dapat oksigen tu Pak? Bawa ke dasar lautan tu. Dalam keadaan sakit, Nabi Yunus dilemparkan ke pantai, tepat jatuh di pasir yang panas. Pernah bayangkan tu Pak tu? Kulit mengelupi, timbul dikasih angin. Berapa dia tu? Nah, lalu Allah tumbuhkan pohon labu di dekat Nabi Yunus. Disuruh dia makan labu. Sebagian memang mengatakan Nabi Yunus itu diusap badannya dengan daun labu. Bisa berbayangkan ya, badan lama ngelupih, basah, tu diambil daun labu yang kasih itu digosokkan ke badan tu tubik ini. Barak ke padi itu. Padi. Nah, setelah sembuh, maka dia kembali ke kaumnya. Ternyata kaumnya sudah beriman. Masalah apa ya? Ternyata ketika Nabi Yunus pergi meninggalkan umatnya, datanglah awan hitam. Allah hendak mengazab umat Nabi Yunus. Datang awan hitam seperti yang datang ke umat Nabi Lut. Awan hitam, ternyata hujan batu. Yang datang ke umat Nabi Syu'ib, awan hitam, mereka keluar disangkanya hujan, ternyata api yang turun. Ini umat Nabi Yunus juga datang awan hitam. Tapi ketika datang awan hitam, mereka bertobat sama-sama dan mereka beriman. Maka kemudian kata Allah, kalau Bapak baca nanti di surat Yunus tu ayat yang ke-98, lamma amanu kasyafna anhum azabal khizyi fil hayatid dunya. Ketika mereka beriman, kami buang azab yang menghinakan dari mereka. Satu-satunya umat yang tidak jadi diazab oleh Allah ketika azab sudah hampir datang, itu umat Nabi Yunus. Semua umat begitu awan hitam datang, begitu azab sudah datang, tidak ada yang batal. Semua azab turun. Umat Nabi Nuh diazab, umat Nabi Hud diazab, umat Nabi Lut diazab, umat Nabi Saleh diazab, ya, umat Nabi Syu'ib diazab. Satu-satunya umat yang tidak jadi diazab padahal azab sudah datang. Kami buang azab itu, kata Allah. Fakashafna anhum azabal khizyi. Kami buang kembali azab yang menghinakan dari mereka. Nah, jadi satu-satunya Bapak Ibu, umat yang dibatalkan azabnya oleh Allah itu umat Nabi Yunus. Jangankan menunda azab, membatalkan azab saja Allah pernah. Itu makanya kata Allah, Allah tidak akan mengazab satu kaum selama dalam kaum itu ada yang beristighfar dan berzikir kepada Allah. Jadi bisa jadi azab ditunda Allah sampai orang-orang saleh habis semua, baru azab datang. Boleh jadi azab dibatalkan Allah, seperti yang terjadi pada umat Nabi Yunus. Mereka ketika Nabi Yunus datang ke kaumnya, Nabi Yunus kaget. Semua sudah baik, sudah saleh, sudah beriman.
Maka Nabi Yunus hidup bersama mereka beberapa puluh tahun kemudian menghadapi kaum yang sudah beriman. Nah, itu cerita pendeknya, sinopsisnya cerita Nabi Yunus. Nah, sekarang kita bahas ayatnya satu-satu. Jadi kata Allah, Yunus ini adalah Rasul Allah, utusan Allah. Nah, dia tadi yang saya katakan, dia lari karena menghadapi kaumnya yang susah diajak beriman. Lalu dia lari menumpang kapal, lalu diundi. Maka nama dia yang kedua, Allah sengaja memperlakukan itu ke Nabi Yunus sebagai bentuk hukuman. Orang kalau lari dari medan juang, lari dari tanggung jawab, maka hidupnya akan dihinakan. Nabi Yunus lari dari tanggung jawab, maka dicampakkan ke lautan. Padahal banyak manusia-manusia di kapal itu, tapi kok Nabi Yunus yang keluar? Karena dia lari dari tanggung jawab. Orang yang lari dari tanggung jawab itu hidupnya akan dihinakan. Makanya ayah atau orang atau apa kok tidak bertanggung jawab, anak-anaknya pun tidak menghormati dia. Ya. Kalau ada ayah tidak bertanggung jawab, ketika muda kamari baru mas, kamari meneban anak, ya. Kan ada laki-laki dulu gitu tuh Pak, kamari wabini mana kamari meninggal anak tidak ada lagi belanja loh Pak. Itu nanti di hari tua dicampakkan tuh. Memang itu tidak boleh, tapi itu yang terjadi seperti Nabi Yunus. Karena lari dari tanggung jawab, dicampakkan dia ke lautan, dibawa dimakan ikan, dibawa ke dasar lautan. Kenapa? Dia lari dari tanggung jawab. Itu hebatnya begini. Kata Allah, kan setelah Nabi Yunus dicampakkan ikan kembali ke laut, ke pinggir pantai, ke daratan, dalam keadaan badan sakit mengelupas itu, ya. Apa yang Allah perbuat kepada Nabi Yunus? Kata Allah, kami tumbuhkan di dekat Nabi Yunus itu syajaratan min yaktin, sepohon labu. Masalahnya Ibu, bakok pohon labu ditumbuhkan di dekat Nabi Yunus yang dicampakkan ikan itu. Kami tumbuhkan di dekat Yunus itu pohon labu. Menariknya begini Pak Ibu. Labu itu kan Ibu ya, labu itu apa ya? Bahasa kampung-kampungnya kundu ya. Kundu atau batik kalau di kampung apa? Kundu lah, kundu. Kundu itu kan akar, ya nak? Kundu atau labu itu kan akar, tanaman jenis akar. Makanya menjala aja ke kamar itu Pak, ya akar tuh Pak. Tapi oleh Allah, pohon labu ini disebut pohon, kan aneh ya, disebut sajarah min yaktin, pohon labu. Padahal labu itu tidak pohon, labu itu akar. Tapi oleh Allah, labu itu disebut sebagai pohon. Kalau pohon dia punya batang, labu tidak ada batangnya, labu menjalar ke sana kemari, dia jenis akar. Tapi oleh Allah disebut pohon seakan-akan dia punya batang yang besar. Kenapa labu disebut sajarah oleh Allah? Padahal dia bukan pohon. Karena labu itu, Masya Allah Pak Ibu ya, dia itu batang kecil, buah gadang-gadang. Ya Pak? Batangnya kecil Pak, sebesar kelingking. Cuman buahnya Pak, segadang-gadang kepala, segadang-gadang embe buahnya, ya enggak? Karena tanggung jawabnya besar, maka Allah hargai itu labu, maka disebutlah sebagai pohon, walaupun dia tidak pohon. Beringin, segadang antah batangnya Pak Ibu, buahnya segadang-gadang kunyah. Tapi ada untungnya bah, kok buah beringin tu ketek-ketek, kok segadang kundu nyampuk mati kok. Ya, Pak.
Untung buah beringin kok tak sekadang-kadang kundu apa ibu? Kok sekadang-kadang labu buah beringin apa tadu banyak pak? Lapeh kok pak nyampok mati orang mereka. Lah dulu hikmahnya pohon beringin untuk batadu gunanya. Maka dia gi buah ketek-ketek. Jadi kok diampuknya dua orang dah ala untuk oleh ketek. Kok sekadang labu mati langsung mereka tu mah. Tapi kenapa pohon labu itu disebut pohon? Karena tanggung jawabnya besar. Maka dia dinamai pohon, Pak. Labu itu Pak, buahnya kadang-kadang banyak. Masya Allah ya, tanggung jawab pohon labu itu Pak. Dan buahnya itu Pak, itu tidak pernah dalam apa ya, kalau buah-buah yang di pohon kan biasanya ada yang apa namanya itu busuk sabalun masak. Ya tak? Lisuik namanya. Labu ku tak pernah lisuik dah Pak. Cobalah apa ibu cari buah labu tu ada ndak ni lisuik menjalang tua, menjalangnya masak ndak. Sadonyo baik. Begitu tanggung jawab labu tu Pak. Batang ketek, buah banyak, gadang-gadang lah Pak. Tu kenapa disebut sajarah. Jadi Allah ingin kasih isyarat ke Nabi Yunus tentang tanggung jawab lewat pohon labu ini. Semakin besar tanggung jawabmu, semakin tinggi nilaimu. Maka labu saya namakan sebagai pohon, kata Allah. Di samping labu ini Pak, itu tanaman yang hidup tidak memilih tempat. Bapak Ibu tanggunglah labu, di mana saja ditanam dia tumbuh. Di pantai boleh, di sawah boleh, di pematang boleh, di hutan boleh, dimanapun ditanam tetap hidup dan berbuah. Ini ya Allah ingin kasih syarat, dimanapun orang tu kalau dia beriman, kalau dia memang ya seorang orang pilihan, tidak akan mengeluh dengan keadaan. Bahkan labu itu Pak, kalau diambil batang labu itu, ditutup jalurnya, akan dia daki itu nyopanjek Pak. Coba ambil labu ke Pak, tutup jalan nyomanjala tu Pak, nyopanjek tutup di tu. Begitu semangat pohon labu Pak. Tidak ada halangan yang bisa menutup jalannya. Itu kenapa pohon labu ditumbuhkan. Nah, ada memang Bapak Ibu, pohon labu ini memang cocok buahnya untuk orang sakit. Karena labu itu kan lunak dimakan tuh. Orang kalau sakit, makanya ada orang kalau damam panik, ubeknya kundu batang. Enak. Hanya lunak apa Ibu? Memang sehat kalau makan kundu tu. Pencernaan wak rancak dia. Ibu kalau makan kundu banyak-banyak, tu buang air panjang semua, lancar buang air ni. Nah, tapi kalau makan pelo banyak, sakitnya mereka tu. Ya. Maka makan kundu aku rancak Pak, sehat adanya. Makanya orang sakit rancak makan kundu Pak. Makanya ketika Nabi Yunus sakit, maka dikasih tanaman ditumbuhkan itu labu, sajara min yaktin. Ada yang menaik diceritanya Pak Ibu. Jadi kata Allah, kalaulah Nabi Yunus tidak bertasbih, falaula annahu kana minal musabbihin, andai Nabi Yunus tidak bertasbih, tidak mengatakan la ilaha illa anta subhanaka, maka Nabi Yunus akan mendekam dalam perut ikan sampai hari kiamat. Satu, ayat ini memberi isyarat itu ikan Nabi Yunus masih hidup sampai sekarang. Masih hidup. Sebab kata Allah, kalaulah tidak bertasbih Nabi Yunus sampai hari kiamat dia di dalam perut ikan itu. Berarti ikan itu hidup sampai kiamat. Apa je nampak cari lima ikan tu dak semuknya lah. Selawi ko lawi. Enak. Tapi ayat ini memberi kesan ikan Nabi Yunus ko masih hidup, Pak. Allahu a'lam, dan itu boleh percaya boleh tidak. Tapi kan Al-Quran kasih isyarat begitu. Andai Nabi Yunus tidak bertasbih, kata Allah, dia akan berada di perut ikan itu sampai hari kiamat. Berarti ikannya sampai kiamat hidup tuh.
Tapi sebagian mengatakan enggak, udah mati kan ya. Atau enggak penting juga. Tapi kalau ada yang memahami begitu dari nas ayat ini, itu boleh saja karena memang dibenarkan dan memang enggak salah. Yang kedua, ternyata tasbih itu Bapak Ibu adalah amal yang paling hebat ketika kita dalam keadaan sulit. Ibu bapak kalau sakit nanti, ya kalau berada dalam kondisi sakit, jangan berdoa minta sehat. Jangan. Ya Allah, sembuhkanlah ya Allah. Tak begitu doanya, Pak. Bapak Ibu kalau sakit itu zikir, tasbih. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Kenapa itu yang dibaca? Karena penyakit ibu bapak itu karena kezaliman kita selama ini. Bapak ibu tidak akan dikasih penyakit oleh Allah kecuali karena kezaliman kita banyak. Dan Allah ingin menutup dan menghapus semua dosa-dosa kita lewat penyakit yang diturunkan ke kita. Makanya Bapak Ibu kok acuk sakit, banyak penyakit, baca alhamdulillah. Itu dosa banyak berkurang. Jangan bangga Bapak Ibu tak pernah sakit. Ambo Ustaz lah 65 Ustaz. Tak pernah sakit lo Ustaz. Itu banyak dosa tu. Ya dah ada diskon dosa lah tu Pak. Justru yang sakit tu yang banyak diskon dosa tu. Ibu bapak kalau ya sakit itu kan biasanya banyak dirasakan ketika sudah tua anak. Ketika muda jarang sakit kan? La tua ko lah macam-macam sakit, nan lutut, nan pinggang, nan parui, nan gigi, nan kepala lah sakit sadonya. Bakok lah gaya ko apa banyak penyakit, ibu banyak penyakit. Ibu apa ndak kalamo lagi. Allah sayang daripada besok panjang urusan di akhirat kini diselesaikan dengan cara penyakit. Supaya dosa itu hapus. Karena kata Nabi, "Ma min syaukatin yusaku bihal abdu illa muhiyat biha khatayahu." Itu hadis sahih itu. Tidak ada satu pun hamba yang tertusuk duri badannya. Kan sakit toh? Kecuali sakit tusukan duri itu menggugurkan dosa-dosanya. Jadi sakit yang apa ibu derita itu cara Allah menghapus dosa. Jangan minta sehat. Beko tak jadi tapi dosa beko lah. Saparo baru tapi itu lah minta sehat lah sehat. Itu dosa itu panjang di akhirat disuruh biarkan. Kalau berubek boleh berubek. Berubek lah sunatullah. Tapi jangan minta sehat. Kenapa? Belum tentu sehat itu baik. Jadi Bapak Ibu kalau jujur menjawab, Bapak Ibu ketika sehat, ketika sakit, mana banyak berzikir? Ketika sakit, ketika sehat, kian kamari berjalan Bapak Ibu. Ya tak? Lah sakit, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Tak betul? Sakit, sehat lah betul. Dah ada subhanallah ya Pak, lewat. Ada rancak sakit tu. Bapak Ibu ketika sakit tu Allah menarik kita. Mari mendekat ke saya kata Allah. Tu baku ketika sakit Bapak Ibu Quran takana, zikir takana, masajid takana, kebaikan takana. Minimal kalau sakit dosa berkurang. Ambo tak pernah mendengar orang sakit, orang stroke memperkosa orang Bapak Ibu. Karena kalau sudah sakit, tidak ada lagi kemampuan berbuat maksiat itu ditutup Allah. Karena dia sudah sakit. Minimal itu cara Allah ya menutup pintu maksiat kita, disakitkan badan kita. Tapi sakit itu menghapus dosa. Kenapa Nabi Yunus dikasih penyakit wahuwa sakim? Kenapa dia dikasih penyakit kulitnya mengelupih? Dicampakkan ke pasir panas. Karena dia ada kesalahan. Nabi-nabi itu memang kekasih Allah. Bila seorang nabi berbuat salah, Allah hukum dia di dunia. Karena Allah tidak akan lagi mempersoalkan dia di akhirat. Karena kekasih Allah.
Nabi Sulaiman dulu pernah terlambat salat asar gara-gara memandikan kuda. Nanti baca surat Sad mulai ayat yang ke-32 sampai 36. Nabi Sulaiman pernah memandikan kuda. Sulaiman itu raja apa orang kaya. Dia punya hobi mengoleksi kendaraan mewah seperti Alphard, Lamborghini, Ferrari, itu kendaraannya tuh. Cuman dulu kuda-kuda mewah. Sore-sore pulang dari istana bekerja dari kantor, Sulaiman memandikan kendaraan mewahnya. Hatta tawarat bil hijab, sampai hampir terbenam matahari, baru dia ingat belum salat asar. Maka Nabi Sulaiman bertobat kepada Allah, lalu menyembelih dan mensedekahkan semua kudanya. Semua kudanya disedekahkan, Ibu. Dan dia tidak mau lagi pakai kuda. Semua kudanya disedekahkan. Bukti dia bertobat, menyesal, minta ampun, dia mengakui salahnya, dan semua kudanya disedekahkan. Jadi kalau ada apa-apa ibu-ibu terlambat salat gara-gara memandikan oto, sedekahkanlah oto itu capek. Itu caranya, Pak. Iyalah. Kalau ada ibu terlambat salat gara-gara memberasihin rumah, sedekahkan rumah tuh. Terima tinggal Ustaz, itu jadi gelandangan lah. Ya kan? Lebih baik Bapak Ibu jadi gelandangan tapi menjaga salat ketimbang di rumah mewah tapi lalai salatnya. Karena tidak sedikit orang tinggal di gubuk Bapak Ibu. Rangi banyak lalu tidak lama, tapi dek rangi banyak lalu tidak lama tu bisa ke Mas Haji. Tak bakaru sampai subuhnya lo sampai pagi tu. Lebih rancak di gubuk tu mah. Tu makuk Sulaiman yang sedekah kudo sado itu. Ya. Itu contoh taubat yang paling baik. Itu maka Nabi Sulaiman disebut ni'mal abdu innahu awwab, sebaik-baik hamba dan sebaik-baik orang yang bertobat kepada Allah. Sulaiman begitu tuh. Tapi Sulaiman walaupun sudah bertobat tetap dikasih penyakit. Wa alqainahu ala kursiyyihi jasadan, stroke. Sulaiman itu dikasih penyakit stroke, Pak. Duduk tergeletak di kursinya berbulan-bulan tidak bisa bergerak. Dihukum Allah. Coba tidak bisa bayangkan tuh, Pak. Kalau hukuman Nabi Sulaiman diberlakukan ke awak lebih stroke sadonya ku, Pak. Baraco terlambat salat, Pak. Tak sekali dua kali itu, Pak, sering. Nabi Sulaiman sekali cuma terlambat, Pak, dikasih penyakit stroke. Karena itu cara Allah menghapus dosanya dengan penyakit tadi. Jadi para nabi itu begitu, Pak. Kalau berbuat salah, Allah hukum mereka di dunia walaupun mereka bertobat. Ya, itu makanya Nabi Ayub dikasih penyakit sampai ada yang mengatakan badannya dimakan ulat semua karena memang membusuk badannya itu. Tapi dia tidak minta sehat. Tak pernah Nabi Ayub berdoa minta sehat, tapi dia hanya berkata wa anta arhamur rahimin, ya Allah, penyakit ini engkau datangkan karena engkau rahmat engkau kepada saya. Kenapa? Kenapa Nabi Ayub mengatakan penyakit itu rahmat dari Allah? Karena Nabi Ayub pernah jadi orang kaya, Pak. Nabi Ayub itu pernah kaya raya, Pak. Harta itu banyak Nabi Ayub itu, Pak. Sebelum jatuh miskin, sebelum berpenyakit. Ada sebuah kaidah, Pak, pepatah, mengecek kalau banyak terselip bohongnya. Itu maka orang kalau banyak mengecek jadi otak. Dan otak aku dutuh. Itu ke otak namanya. Itu maka orang kalau banyak mengecek kadang otak, enggak, kadang otak itu berdutuh situ. Ya, Pak. Bab kalau bicara terlalu banyak ada bohongnya. Harta kalau banyak terselip yang haramnya di dalam. Pasti harta Bapak Ibu kalau banyak ada yang haram dalam itu. Dan kata Nabi apa? Kullu lahmin nabata minal haram fannaru aula bihi. Semua daging yang tumbuh dari makanan haram, neraka tempatnya. Kalau ada Bapak Ibu makan harta haram walaupun sesuap, nanti dibersihkan di neraka pasti itu. Allah sebut begitu, Nabi sebut begitu. Nabi Ayub sadar betul dia pernah jadi orang kaya. Bisa jadi di hartanya ada yang haram dan dia makan. Maka Allah kirim ulat untuk memakan tubuhnya.
Maka ada sebuah riwayat mengatakan Nabi Ayub tu habis salat, berjatuhan ulat di badannya, diambil kembali ulat itu, ditaruh lagi di badannya. Ini rezekimu, makanlah. Tuh, ulet jatuh dari badannya, suruh makan balik. Awak nyamuk lalu saya bereket. Belum tentu jika makan awak nyamuk oleh pak langsung bereket. Biasalah nyamuk tu mengunyah ada baal. Kan nampak jeregen kan loh mah. Ikunya keteknya apa dia azalah, kanyangnya pai bekol itu. Tapi aku takut lah kan dia memberdarah, usialah. Tapi memang begitu Pak. Jadi nabi-nabi itu ketika mereka berbuat salah, oh dikasih hukuman Pak, tunai di dunia ini Pak, karena Allah tidak mau menghukum dia di akhirat. Makanya hamba-hamba Allah, kekasih-kekasih Allah begitu. Maka kadang-kadang begini Ibu, ada orang saleh, taat, ibadah mantap, dosa tak ada nampaklah, mati payah. Lah berminggu-minggu sakit mati, lu je mati-mati leh. Ada orang maksiat banyak, amal tak ada, kebaikan tak ada, dosa saja, basin saya mati je. Mati langsung Pak Ibu. Ya, jangan salah faham lah Pak tu. Lu apa tu tak Pak tu? Basin saya mati je langsung. Tak tu Pak. Tak bisa itu ukuran matinya baik atau tak. Kenapa orang taat yang saleh tadi kok payah mati Pak? Lah berbulan-bulan lu je mati leh. Lah pakai nafas bantuan, pakai oksigen, lah banguk-anguk, lah payah, lah ibu mencari. Lu je dimatikan leh. Kenapa? Allah ingin dia pulang menghadap Allah dalam keadaan bersih. Maka mati dipayahkan Allah. Dosonya banyak. Allah tidak ingin, tidak taluk dia dan neraka Allah. Neraka tak taluk Allah. Allah tidak ingin mengazab dia. Di dunia diselesaikan, dipayahkan matinya. Maka kalau mati payah tu orang saleh, itu cara Allah menunjukkan rasa sayangnya tu. Dihapus dosanya tu. Makanya duri saja yang menusuk badan kita sakit dihapus, apalagi mati yang payah tu. Kadang mati tu puncak sakit. Jadi jangan salah sangka, jangan Bapak Ibu apa nama itu lah kok payah mana mati. Padahal dia orang baik, orang saleh. Jangan, dia ada dosa yang menyandung dia ke surga, hapus. Apa yang basin tadi, bakok mati basin saja matinya. Dia pernah berbuat baik dan dia sudah pasti masuk neraka. Kebaikannya di dunia dibalas di dunia. Kebaikannya di dunia dibalas di dunia, caranya dimudahan matinya. Jadi begitu cara Allah menunjukkan sayangnya kepada hambanya itu. Maka kalau ada orang sakit, Bapak Ibu, itu bukan Allah marah, benci, tidak, Allah sayang ke orang itu. Kalau dia beriman. Ya, itu contoh Nabi Yunus dikasih penyakit oleh Allah. Ya. Nah, lalu kata Allah, kalau Bapak Ibu baca nanti di surat Yunus tadi, setelah Nabi Yunus bertasbih, ya, membaca, ada pertanyaan dulu Pak Ibu. Waktu kita tidak berapa lama lagi. Kalau ada pertanyaan saya persilakan. Tidak ya? Tidak. Jadi Nabi Yunus dia bertasbih apa? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Itu 40 hari dia bertasbih berkata. Apa kata Allah? Fastajabna lahu. Kemudian kami jawab tasbihnya. Jadi tasbih itu memang amal yang besar nih Pak Ibu. Ya. Wa najjainahu minal ghammi. Kami selamatkan dia dari kegelapan. Menariknya Pak Ibu ya. Allah tidak mengatakan kami selamatkan dia dari perut ikan. Tidak. Kan Nabi Yunus di perut ikan. Tapi Allah tidak berkata kami selamatkan dia dari perut ikan. Tidak. Kami selamatkan dia dari kegelapan. Minal ghammi. Bukan min batni al-hut. Bukan itu. Dari perut ikan paus. Tidak begitu. Minal ghammi. Ghammi itu kegelapan. Kenapa Allah tidak menyebut Nabi Yunus selamat dari perut ikan, tapi dari kegelapan? Karena kalau disebut dari perut ikan, maka tasbih ini hanya berguna ketika dalam perut ikan saja. Tapi Allah sebut dari kegelapan,
bahwa tasbih ini la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin berada itu boleh untuk berlaku untuk semua manusia yang berada dalam keadaan sempit dan gelap. Keadaan sempit dan gelap itu ragam-ragam. Nabi Yunus di dalam perut ikan. Bapak ibu pasti akan berada dalam perut ikan. Cuman perut ikannya tidak seperti ikan Nabi Yunus. Tapi prinsipnya al-gham, kegelapan. Ibu diserenge dek suami, nyosipak di suami ibu di rumah, itu ikan paus tuh. Itu ikan paus. Ya. Apa yang melapak ibu itu apa itu ikan paus tuh. Yang sedang membuat ibu dalam kegelapan. Ibu ketika dimarahi suami, dimaki suami, bahkan ditangani suami, tidak gelap bumi itu terasa. Itu al-gham. Maka ketika ibu terasa gelap rasanya, panik rasanya, masalah berat, baca ini. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Kegelapan kita macam-macam. Ada orang yang mendapatkan istrinya berselingkuh. Maka istri yang sedang berselingkuh itu namanya ikan paus tadi. Maka baca doa itu. La ilaha illallah. La ilaha illa anta subhanaka. Jadi kalau tidak dibaca itu, setan akan mendorong. Makanya Nabi Yunus itu mughadiban, marah. Hah? Ya kalau ya ceraikanlah habis itu. Kalau sudah begitu kan durhaka, nama ceraikan. Tapi jangan dilampang, ditapa, disipak apa ibu? Kenapa? Ketika marah, zikirnya ini. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ibu kalau sedang marah, emosi, tidak tertahan rasanya, baca ini. Karena ibu sedang gelap namanya itu. Baca ini. Ya. Sebab kalau kita marah, tidak baca ini, setan akan menguasai kita. Makanya ini Nabi Yunus tidak disebutkan selamat dari perut ikan, tapi dari kegelapan. Karena semua kita akan menghadapi hari-hari gelap. Anak membuat awak panik, ya kan? Ya, kayak yo mana, misalnya ibu mohon na'udzubillah ya, anak ibu terlibat narkoba, itu ikan paus tuh Pak, yang sedang mendekap kita. Baca, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Itu. Misalnya bapak ibu, ya kan, yo sedang memuncak marah, sudah baca ini. Tapi bacanya apa ibu? Jangan berang lo bacanya. La ilaha illa anta subhanaka. Itulah berang pak ibu baca nama tu. Bacanya ya baca biasa. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Jangan baca, jangan berzikir tu jadi emosi lo pak ibu. Nyoleh berzikir pe emosi ya pak. Ya dah. Nah begitu. Nah itu kenapa Nabi Yunus tidak dikatakan kami selamatkan dari perut ikan, tapi minal ghammi. Semua kita tuh akan menghadapi masa-masa gelap. Pasti itu Ibu. Ya, makanya ada orang baru dapat kabar yang tidak menyenangkan langsung stroke. Tidak banyak tuh Pak. Dapat kabar anak kecelakaan, ibu kok dia mati, stroke-nya. Kalau anaknya sekedar luku-lukunya, kenapa? Lupa dia baca ini. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ini tasbih dia Bapak, Masya Allah. Hebat. Nabi Yunus saja dalam perut ikan bisa selamat. Ya. Itu kenapa di ujung ayat kata Allah, kazalika nunjil mu'minin. Begitulah kami selamatkan orang-orang beriman. Coba, kan ceritanya Nabi Yunus tadi. Allah tidak berkata kazalika nunji Yunus. Seperti itulah kami selamatkan Yunus. Enggak Yunus diselamatkan Allah. Nunjil mu'minin, kami selamatkan orang-orang beriman. Batuka Pak ya. Ceritanya Nabi Yunus. Yang diselamatkan Nabi Yunus. Tapi Allah tidak menyebutkan begitulah kami selamatkan Yunus. Tidak. Begitulah kami selamatkan al-mu'minin, orang beriman. Bakok batukanya Pak dari Yunus ke orang beriman.
Karena semua orang beriman akan mendapat ujian, kegelapan, kepayahan seperti yang dialami Nabi Yunus dalam format yang beragam. Kita ni Bapak Ibu akan menghadapi keadaan seperti Nabi Yunus. Sasak, sampi, panik. Itu Nabi Yunus pernah begitu. Maka obatnya, falaula ka'annahu kana minal musabbihin. Kalaulah dia tidak bertasbih, dia akan berada dalam perut ikan sampai hari kiamat. Kalau Bapak Ibu tidak bertasbih, kesulitan itu akan mendera kita sampai mati. Kalau Bapak Ibu tidak bertasbih ketika kesusahan datang, kesusahan itu akan menerpa kita sampai mati. Supaya selamat seperti batu, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ini Bapak Ibu ya. Ya, hebatnya cerita Nabi Yunus ini yang diceritakan di surat As-Saffat ini. Begitu. Jadi yang paling pokok, kalau Bapak Ibu berada dalam kondisi berat, sulit, beban hidup, ujian, cobaan, bencana, petaka, apapun itu yang membuat gelap terasa, maka baca zikir, tasbih ini. Dan sudah teruji. Terutama dalam marah. Kan konteks ini izahaba mughadiban, ketika marah langsung baca tasbih. Marah itu akan reda. Ya. Makanya Pak kalau berang ke ibu baca tasbih, insyaallah tidak jadi bercerai. Ibu kalau emosi baca ini cepat, tidak jadi bercerai. Orang yang bercerai itu Pak Ibu karena lupa dia dengan tasbih. Kalau ada manusia bercerai suami istri pasti lupa tasbih. Ada yang bertasbih tadi tidak akan bercerai. Percayalah. Kenapa? Kalau dia tidak bertasbih, kata Allah, dia akan didera kesulitan itu sampai kematian, sampai hari kiamat. Itu hebatnya tasbih ini, Pak. Nah, begitu. Ada pertanyaan, Bapak Ibu? Sampai sini. Ada? Silakan, Pak. Oh ya, salat itu ibadah pokok sejak Nabi Adam. Nabi Muhammad sebelum salat 5 waktu diperintahkan di peristiwa Isra Mi'raj itu sudah salat juga. Apa buktinya? Baca surat Al-Alaq. Ara'aital ladzi yanha 'abdan iza shalla. Nabi Muhammad tuh di Makkah tuh sebelum Isra Mi'raj sudah salat. Maka Abu Jahal berkata, kalau saya lihat lagi Muhammad masih salat juga, saya patahkan lehernya. Itu yanha abdan iza salat itu Abu Jahal tuh, Pak. Yang ketika Nabi salat diinjaknya kepala Nabi itu, Pak. Bapak Ibu kalau baca cerita Nabi Ibrahim, kenapa Nabi Ibrahim memindahkan anaknya ke Makkah, Ismail? Di surat Ibrahim ayat 37 ya. Anaknya lahir di Palestina, dipindahkan ke Makkah, diletakkan di pinggir Ka'bah Baitullah. Apa kata Ibrahim? Rabbana liyuqimus shalah. Ya Allah, saya tinggalkan anak saya di samping Baitullah supaya salat mereka menjadi baik. Berarti Nabi Ibrahim salat. Nabi Shu'aib, apa pertanyaan umatnya ketika Nabi Shu'aib berdakwah? Jangan curang dalam takaran dan timbangan. Apa kata umat Nabi Shu'aib? Apakah engkau salat ini karena engkau salat mengatakan itu? Salat Nabi Shu'aib. Nabi Isa, wa ausani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Allah memerintahkan saya salat selama saya hidup. Semua nabi-nabi salat sejak Nabi Adam sampai manusia terakhir. Bila salat sudah berhenti di muka bumi, disitulah kiamat akan terjadi. Karena bumi tidak pernah kosong dari orang-orang yang salat. Nah, tentu praktek salatnya beda dengan kita. Makanya Nabi Musa salat. Ketika Nabi Musa sampai di lembah tua, apa kata Allah? Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salah. Nabi Musa salat. Makanya umat Nabi Musa diceritakan salatnya 50 kali.
Itu makanya direvisi kata Musa ke Nabi Muhammad, naiklah balik, minta kurang hafid, kurangi. Karena 50 kali itu berat umat saya pernah. Ya dah tabayang dah boleh Pak, kok 50 kali semayang Pak. Waktu 24 jam je Pak. Sekali setengah jam azan orang Pak. Ya Pak. Ibu jalan lama ego baru tiba di rumah kamu kena azan balik. Lari lo ke masjid balik. Jalan lalu tik sakit. Apa aku pulang tiba rumah ego kan tiba lah buka kena azan balik. Akhirnya yang azan kena berang yang azan panjang jang mah. Mana je setengah jam azan mah. Bayangkan tu Pak. Ya tentu cara salatnya ragam-ragam lah, tapi intinya semua salat. Kenapa disebut salat asar? Karena dalam itu disebutkan hatta tawarat bil hijab, sampai hampir matahari terbenam. Salat menjelang matahari terbenam itu ya asar. Nah, disitulah para ulama mufasir memahami salat yang terlambat Nabi Sulaiman itu salat asar. Memang salat itu bisa jadi berbeda dengan salat yang kita kerjakan hari ini. Karena salat ini sempurnanya di umat Muhammad. Makanya al-yauma akmaltu lakum dinakum. Hari ini baru agamamu sempurna, termasuk salat. Bahkan salat ni Ibu, ketika awal-awal diperintahkan di Madinah, di Makkah dan Madinah, itu sebelum hijrah dan di awal hijrah, salat ini 11 rakaat. 2 subuh, 2 zuhur, 2 asar, 3 maghrib, 2 isya. Tidak ada 17 rakaat Pak. Awal salat itu 11. 17 rakaat setelah hijrah ke Madinah. Perintah pertama 11. Makanya kata Nabi, orang yang musafir kembalilah salat seperti pertama kali diperintahkan Allah. 11. Itu maka zuhur jadi 2 kasar, asar jadi 2 kasar, isya jadi 2 kasar. Subuh tak boleh dikasar, kena 2 dari awal. Maghrib tak boleh dikasar, kena 3 dari awal. Salat itu pun berubah di masa Nabi, apalagi sebelum Nabi. Pasti banyak perubahan-perubahan. Karena syariat-syariat umat lalu berlaku untuk masa itu, untuk umat itu, tidak di masa lain, tidak di umat lain. Tapi syariat umat-umat Nabi Muhammad kafatan linnas, berlaku universal untuk semua manusia. Tidak ada perubahan lagi. Jadi mereka sudah salat gitu. Nah begitulah dulu Bapak Ibu ya. Jadi ibu kalau di berangnya Pak di rumah capek baca doa Nabi mesti. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tuh caranya ya, supaya ibu-ibu selamat. Apa kalau berang capek baca doa itu ya, tasbih. Itu. Dan itu akan terjadi ya. Begitulah, mudah-mudahan ada manfaatnya, lebih kurang mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.